muka atau rajin semangat beribadah, ya semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpikir ya meninggalkan sesuatu yang tidak kekal di dunia, sebaliknya mereka itu selalu berpikir mengambil sesuatu yang kekal ya di akhirat. Jadi wal akhiratu khairul laka minal ula. Karena mereka yakin bahwa dunia ini tidak kekal, sehingga mereka itu lebih mengutamakan kepentingan akhiratnya. Kemudian mereka juga orang-orang yang akal, akalnya itu sempurna, hatinya itu penuh dengan cahaya, cahaya kezuhudan. Nah, buktinya apa? Ya, itu tanda-tanda kalau ibadahnya itu diterima, wajahnya itu berseri-seri bahagia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tandanya ibadah seneng, sholat tahajud bahagia, kemudian sholat berjamaah seneng. Jadi ibadah yang dilakukan itu serba landasannya itu serba senang, serba cinta. Itu berarti tanda-tanda kalau dalam hatinya itu ada cahaya. Bukan sebaliknya, sholat kelihatan terpaksa, membaca Al-Quran itu kelihatannya membaca tapi tertekan. Jadi semuanya serba tertekan. Itu berarti hatinya itu belum penuh dengan cahaya. Tapi kalau sudah penuh dengan cahaya, maka dia itu akan memilih akhirat ya, yang sifatnya selamanya dan akan meninggalkan dunia yang sifatnya sementara dan hatinya sudah mulai bercahaya. Nah, kita akan lanjutkan materi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fasarafa. Ini kurang fa ini ya. Fasarafa an hadhihi ad-dar mughdiyan wa arada anha muwalliyan falam yattakhidha watanan wala ja'alaha sakanan. Sarafa ya, fasarafa orang yang berakal itu orang yang berakal. Fasarafa maka orang yang berakal itu asarafa itu memalingkan diri dari dunia. Sarafa an hadid darabughdiyat. Jadi bahasa Jawanya itu mengu ya. Mengu itu berpaling, tidak mau menatap, tidak mau sungguh-sungguh karena mereka itu tahu bahwa dunia itu akan meninggalkannya atau kita akan meninggalkan atau dunia itu yang akan meninggalkan. Tinggal dua pilihan saja. Kalau kita terlalu mengejar namanya dunia, maka suatu saat kita akan meninggalkan itu. Kita sudah bekerja, kita sudah mati-matian mengumpulkan, tapi kemudian kita tinggalkan. Atau sebaliknya, dunia itu sudah kita kumpulkan, ternyata kita ditipu orang. Nah, tinggal dua saja. Fasarafa an hadid dar mughdiyan, memalingkan muka dari dunia ini. Wa a'rada dan mengabaikannya dengan memejamkan ya wa a'rada anha muwalliyan. Jadi mengabaikan dengan memejamkan mata, falam yattakhidh watanan wala ja'alaha sakanan. Memejamkan matanya dan berjalan terus meninggalkannya, maka dia mengabaikan dunia sebagai tanah air atau tempat yang abadi. Ini sebenarnya surat-surat yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Askandari kepada murid-muridnya, itu pesan yang sangat mendalam adalah jangan sampai dunia itu menjadikan kita itu menjadikan dunia itu sebagai tempat ya, tempat apa yang menganggap itu abadi. Tempat yang mana dunia itu akan memberikan segalanya bagi kita. Tempat yang kita tinggali ini sifatnya sementara. Ya, jangan sampai kemudian menjadi tempat tinggal abadi. Kemudian ini tanah airku, aku akan tinggal selamanya, tidak. Makanya di sini disebut dengan fasorofa. Sorofa itu memalingkan muka. Itu namanya fasrif. Fasorofa an hadidar. Mughdiyan itu mengabaikan. Ya sama, kalau kita berjalan, kalau tidak perlu kan, kita mau memalingkan saja, tidak memperhatikan.
kemudian memejamkan mata. Ini ada kalimat-kalimat yang agak ekstrim. Pertama itu fasorofa, memalingkan muka. Yang kedua itu mengabaikan, ya. Fasorofa itu memalingkan, kemudian itu mengabaikan, kemudian mualian itu memejamkan, ya, memejamkan mata, tidak mau melihat sama sekali, balam yattakhid, tidak mau mengambil sama sekali sebagai tempat tinggal dan juga tempat tinggal abadi. Ini ada kalimat-kalimat yang ekstrim. Artinya memang dunia itu ya tidak akan selamanya. Makanya kemarin itu kita membahas al-aqilu, orang yang berakal itu akan melihat ke depan. Yang kita lalui ini sifatnya sementara. Ya, namanya sementara itu ya tidak selamanya. Akhirat itu kan yang abadi. Kalau yang abadi itu yang kita inginkan. Maka di sini ya, Ibnu Athaillah mengingatkan kita bahwa kita suatu saat akan meninggalkan alam semesta ini dan masuk dunia lain namanya alam barzah. Maka di alam barzah itulah yang akan menentukan kita. Kalau di alam barzah itu enak, maka kita akan masuk pada alam berikutnya, yaitu akhirat. Kalau di akhirat insya Allah itu sudah final, ya, sudah final. Di situ kita akan di surga selamanya atau di neraka. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya umat Islam itu akan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita sudah punya kunci surga. Kuncinya apa? Miftahul jannah, la ilaha illallah. Semuanya sudah punya kuncinya. Tinggal bagaimana kunci itu kita pegang erat-erat, begitu nanti di alam akhirat kita sudah tahu cara masuk ke dalam surga, karena kunci itu sudah diajarkan oleh Rasulullah, dan setiap umat Islam itu pasti hafal. La ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah. Oke, kita lanjutkan. Mana ini Mas Badut? Oke. Nah, cara pandang orang zuhud. Ini orang yang sudah meninggalkan itu namanya orang yang sudah zuhud. Fazahid. Loh, zuhud itu apa? Zuhud itu orang yang sudah tidak lagi orang yang sudah mampu berpaling dari dunia. Bukan nggak mau dunia, tapi sudah mampu menaklukkan. Ya, ya namanya sudah menaklukkan ya. Kalau kita punya dunia, punya harta, punya jabatan, orang zuhud itu bukan anti jabatan, bukan anti kekayaan, bukan anti kekuasaan, tapi dia itu mampu menjadikan dunia itu di tangannya, bukan dunia itu menyetir dirinya. Itu namanya zuhud. Karena orang yang zuhud itu sudah bisa melihat sesuatu dengan terang benderang, karena yang menyala itu adalah hatinya. Bisa jadi orang zuhud itu berkumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang cinta dunia, orang-orang yang bergumul dan berkelima, tapi dia tidak pernah terbesit dalam hatinya untuk ikut. Justru dia itu ada di tengah-tengah mereka, mengentaskan orang-orang yang berlumuran dosa. Itu orang zuhud. Loh, apakah ada orang zuhud kaya raya? Banyak. Imam Al-Ghazali, Imam Bukhari, Imam Asy-Syaibani, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Kalau sahabat misalkan ada seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Talha bin Ubaidillah, itu Sa'ad bin Abi Waqqas, itu adalah orang-orang konglomerat. Anas bin Malik, itu orang-orang, tapi mereka zuhud. Zuhud, hatinya itu hidup, hatinya itu penuh dengan cahaya. Sehingga cara pandang orang yang bercahaya, hatinya al-zuhud seperti apa? Orang yang sempurna akalnya, ya, dengan cahaya yang mancar dari dalam hatinya,
maka dia bisa dan mampu melihat dengan jelas apa yang saja harus dijauhi, karena dia tujuan utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang membuat dirinya jauh dari Tuhannya, dia memalingkan diri. Jadi ini zuhud ya. Bukan berarti zuhud itu begini. Nggak pernah keluar rumah, terus dalam rumah, kemudian sholat, bangun lagi sholat, nggak pernah bertetangga. Loh, Nabi itu bertetangga, teman-temannya Nabi itu ya ada yang fasik juga pada waktu itu. Tapi punya kepentingan Nabi apa? Kepentingannya yaitu mengenalkan agama, mengenalkan Islam, mengenalkan hukum, mengenalkan Allah, mengenalkan semuanya dikenalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi itu tidak pernah berpikir sedikit pun untuk memiliki duniawi. Tapi Nabi itu tidak melarang sahabatnya menjadi kaya raya. Tidak. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang kaya tetap kaya, seperti Abdurrahman bin Auf, tetap konglomerat. Yang melarat pun tetap melarat, seperti siapa? Abu Hurairah tetap melarat. Jadi mereka itu sesuai dengan posisinya masing-masing, tetap menjadi sahabat Nabi dengan menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini uniknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu demikian. Begitu sampai kepada para tabiin itu juga demikian, dan sampai pada kita itu juga demikian. Orang zuhud itu walaupun kaya, mereka itu tetap tidak disetir oleh dunianya, tapi dia itu mampu menyetir ya, dunia itu untuk kepentingan akhirat, menjadi kendaraan lah menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya contohkan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu konglomerat, tapi dia itu suka ilmu. Kalau ada orang pintar itu ibaratnya disekolahkan sampai selesai. Ada orang pintar lagi, sekolahkan lagi sampai selesai. Pintar lagi, semuanya disekolahkan sampai selesai. Itu berarti hartanya bermanfaat dan berguna. Tuh. Yang tidak boleh itu kan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, numpuk. Begitu meninggal, wah ini nggak digunakan sama sekali. Itu yang namanya dia itu disetir oleh dunia. Tapi kalau sudah menaklukkan dunia, itu cara pandang, karena dia itu tahu ini untuk zakat, ini sedekah, ini infak. Ibadahnya tetap sholat tahajud jalan, belajar jalan, sholat sunnah, baca Al-Quran, baik dengan teman, tetangga, kerabat, jalan. Ini namanya cara pandang orang zuhud, karena hatinya sudah ada cahaya sehingga mampu memilah dan memilih, sehingga dia itu selalu memilih jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ridho memang. Makanya dalam doa raditu billahi robba, ya Allah aku ridho Engkau sebagai Tuhanku. Bagaimana tidak ridho? Tuhan kita itu yang menciptakan kita, yang memberikan segala kebutuhan kita. Kemudian kalau kita itu jatuh pada maksiat, Allah siap mengampuninya. Nah, kemudian kalau kita mendapatkan nikmat, ya, kita harus mensyukurinya. Maka Tuhan itu Rabbus samawati wal ard, yang menciptakan, yang menguasai alam semesta, langit dan bumi itu. Allahu malikus samawati wal ard. Allah itu yang memiliki. Allah itu Allah nurus samawati wal ard. Ini Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut. Sikap zuhud ya, pertama di sini. Orang yang sudah bersinar hatinya, itu zuhud. Ini yang disebut dengan fal aqilu man kana bima huwa abqa afrah minhu. Itu orang zuhud. Walaupun fisiknya bergumul dengan kenikmatan dunia, namun hatinya tidak pernah sedikit pun tergoda. Nah ini, ya memang seperti itu. Ibarat orang puasa lah. Orang yang sudah niat puasa dengan sesungguhnya, walaupun di depannya itu ada es cendol pada tengah hari, jam 12, panas terik matahari, kemudian ada es batu, kemudian ada lagi es Manado,
tidak pernah terpikir untuk mencobanya karena dia itu sudah nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan orang yang tidak niat. Walaupun dia itu di dalam ruangan ber-AC ya, itu tetap bontot membawa makanan. Nah, karena tidak niat. Walaupun bulan puasa sama orang zuhud itu walaupun di Jakarta yang penuh dengan dunia gemerlap itu tetap dia itu puasa. Tetap dia itu menjaga hatinya hubungan dengan Allah itu baik-baik saja. Kalau kita kan enggak begitu zuhud ya, mungkin setengah zuhud atau kadang masih tergoda. Kadang pun kita sakit hati, kadang ya misalkan kita sedang puasa, ada orang lewat makan, wah ini nggak puasa, ini mengganggu orang puasa, masih terganggu. Terganggu. Kalau sudah zuhud nggak pernah terganggu. Pikirannya apa? Dia mungkin sedang musafir, dia mungkin sedang tidak kuat puasa, dia mungkin sedang dalam perjalanan jauh, mungkin dia itu bukan orang Islam. Jadi segala sesuatu itu dipikir. Oh, kalau kita lihat temannya, oh nggak puasa ya, ini nggak puasa, bulan puasa ini itu mengganggu. Jadi akhirnya hati kita pun terganggu. Itu berarti hati kita itu belum mapan. Kalau sudah mapan, ya itu kan sama. Bergumul dengan berbagai orang tidak tergoda sedikit pun. Kalau bahasanya anak-anak sekarang tuh, iman kita itu masih iman amatiran. Iman amatiran. Sehingga ada orang misalkan, bagaimana hukumnya mengajar seorang perempuan? Oh, orang yang belum siap haram karena melihat itu perempuan. Loh kalau tidak diajari agama, itu malah tersesat, malah dosa. Nah, sehingga orang yang sudah mapan, walaupun mengajar seorang perempuan, mahasiswi itu tetap karena tidak tergoda, karena hatinya itu sudah mapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak punya kepentingan apa-apa kecuali mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah, seperti itu. Itu berarti hatinya sudah mapan. Sehingga Rasulullah SAW itu biasa ditanya seorang wanita yang cantik itu pernah Rasulullah waktu di mana itu di Mina kalau nggak salah itu diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis. Rasulullah ditanya oleh seorang wanita waktu itu Rasulullah dengan sahabat Fadl, ya Rasulullah saya punya orang tua, ya punya orang tua saya ini sudah waktunya menunaikan ibadah haji, tapi karena usia dia tidak kuat naik kendaraan sehingga dia tidak bisa berangkat. Apa yang harus saya lakukan? Ya kamu yang haji. Huji ya kamulah haji menggantikan pakai itu hadis yang diterangkan untuk badal haji. Nah, di samping Rasulullah itu ada seorang sahabat namanya Fadl. Fadl ini masih muda. Jadi Fadl ini matanya itu genit melihat perempuan. Akhirnya Rasulullah itu memalingkan, Fadl kamu jangan lihat itu terus. Ya, iya ya Rasulullah itu akhirnya pandangannya itu dipalingkan. Pada saat itu berarti Rasulullah itu terbiasa. Nah, karena Rasulullah itu juga imannya ya iman yang yang apa namanya? Yang sempurna, tidak seperti kita. Jadi ada sudut pandang lain ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang di sisi lain itu memerintahkan istri-istrinya untuk memakai cadar, tapi di sisi lain beberapa sahabiat yang datang itu tidak menggunakan cadar. Berarti hidup di Madinah pada waktu itu normal. Nah, orang yang sudah mapan hatinya, zuhud itu, walaupun fisiknya berkumpul dengan kenikmatan dunia, namun namun hatinya tidak pernah sedikit pun tergoda, nggak pernah tergoda. Melihat orang kaya nggak pernah berpikir aku ingin memiliki, menikmati, nggak, biasa makan secukupnya. Oh, kita makan juga secukupnya, tidur secukupnya. Nah, itu. Tapi dia itu tidak anti kekayaan, justru berpikir kalau saya kaya, saya itu bisa membantu sekian banyak orang. Kalau saya itu kaya, saya bisa memberikan beasiswa kepada sekian orang. Kalau saya itu kaya, bisa membangun masjid. Kalau itu berpikirnya seperti itu. Jadi konstruksi berpikirnya atau kerangka berpikirnya itu berbeda dengan orang lain karena dia itu punya cita-citanya itu hikmah melayani kepentingan sesama umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetap berjalan terus menuju Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah terbesit dalam hatinya menjadikan dunia sebagai tempat tinggalnya. Itu yang disebut dengan sakanan, ya. Wala ja'alaha sakanan, falam yattakhidha watanan
wala ja'alaha sakanan. Yang tidak menjadikan dunia ini tempat tinggalnya yang sifatnya abadi. Kemudian sebaliknya, sementara orang yang belum bercahaya hatinya, belum zuhud ya seperti kita lah. Kalau kita kadang zuhud, kadang enggak. Pas iman itu kuat ya itu, wah, masya Allah, seperti wali kita. Habis sholat tahajud, wiritan, zikir itu kayaknya seolah-olah kita menjadi wali Allah. Nanti pas sudah siang itu berbeda lagi ya. Ya karena memang kita ini sedang berjalan ya, namanya sedang berjalan. Nah, orang yang belum percaya hatinya, walaupun matanya terpejam atau visual berpaling dari dunia, namun hatinya kadang selalu terpaut dengan kenikmatan dunia dan merasakan bahwa dunia segalanya. Ini sebaliknya, walaupun kita di dalam masjid itu, tapi pikirannya belanja. Nah, itu kira-kira begitu. Kita sudah di dalam masjid, tapi pikirannya itu takbiratul Allah Akbar. Yang diingat itu bukan Allah, tapi wah ini ntar waktunya belanja, ini waktunya. Berarti kita masih memang fisik kita itu di masjid ya, memang fisik kita itu di musola, memang mata kita melihat Al-Quran, memang lisan kita itu berpikir, tapi ya hati kita itu kadang kemana-mana. Nah, tapi alhamdulillah kita masih mampu mengalahkannya. Nah di situ kita mampu mengalahkannya. Begitu memikirkan ya Allah, kok sudah seperti ini? Malu saya di hadapan. Bahkan kadang kita menggunakan sholat kita untuk fasilitas, untuk kepentingan pribadi kita. Ya Allah, saya sholat loh ya Allah, tolong saya dikasih pahala yang banyak. Ya Allah, saya sholat ingin mendapatkan pahala 27. Ya Allah, sholat duha, saya Allah lancarkan rezekinya ya Allah. Jadi akhirnya Allah itu menjadi objek kepentingan kita. Tapi kalau sudah ngerti kan enggak. Dibalik, matur nuwun ya Allah, kau ciptakan aku bisa sujud hari ini. Terima kasih ya Allah, kau ciptakan aku bisa belajar hari ini. Terima kasih ya Allah, kau ciptakan hari ini aku bisa bersedekah. Akhirnya segala sesuatu itu disandarkan kepada Allah. Bukan dibalik. Ya Allah, saya sudah sholat malam ya Allah. Mana balasanmu? Loh, bukan begitu. Dibalik. Ini cara memang Ibnu Athaillah itu cara menuntun hati kita itu begitu. Sehingga akhirnya kalau kita mendapatkan sesuatu itu, bangganya bukan mendapatkannya, tapi yang dilihat itu orang adat yang memberikan itu. Bisa haji, matur nuwun, terima kasih ya Allah. Ya, saya diciptakan bisa menunaikan ibadah haji. Nah, kemarin malam ada yang tanya, gimana menghadapi menghadapi sikap, menghadapi dolar itu naik pada waktu mau umroh. Ya kita harus bersyukur ketika kita tidak punya duit. Ketika duit nggak punya, ketika dolar murah, kita nggak bisa haji. Dan ketika dolar naik, kita itu bisa haji. Berarti itu kan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Enak mana? Nggak punya duit, dolar murah, tapi nggak bisa haji, nggak bisa berangkat. Kemudian dolarnya naik, tapi bisa haji. Kan itu sisi positifnya yang kita lihat. Jangan kemudian, wah gimana ya pas mau berangkat, kita itu harus melihat kita bisa berangkat. Itu adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang kiai itu mengatakan, ada tanah di samping pondoknya itu dijual, dibeli. Setelah dibeli ada yang protes, Pak Kiai, itu kan mahal dibeli. Alhamdulillah, walaupun mahal saya bisa beli. Kalau murah nggak bisa beli kan sama saja. Berarti Allah mentakdirkan saya beli pas ketika mahal. Bisa jadi itu manfaat bagi orang yang punya tanah. Nah, jadi cara mikir gitu ya, cara mikir seperti itu kan nggak mudah. Ya perlu ada yang menuntun memang. Jadi kadang kita ini ya di dalam masjid ya, tetapi hati kita di luar masjid. Tapi kalau sudah mapan hatinya itu walaupun di tempat berkumpul orang-orang maksiat, hatinya tetap nyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang fisiknya di situ, tapi dia tidak pernah tergoda sedikit pun. Yang paling bagus adalah hatinya di masjid, ya, bersujud, ya, kepala kita bersujud, jidat kita bersujud kepada Allah, hati kita juga bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lahir batin bersujud itulah orang yang zuhur, sehingga tidak tergoda sedikit pun oleh dunia.
Namun kita sedang belajar, kita sedang berjalan, pasti di sini ya, di sana sini ada kekurangan-kekurangan dan itu menunjukkan kalau kita ini bukan nabi, bukan malaikat, bukan wali, tapi mudah-mudahan menjadi wali lah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kerangka berpikir mereka tentang dunia ini, orang-orang yang sudah bersinar, orang berakal, al-aqil. Dunia itu sementara. Gimana? Dunia itu sementara. Karena sementara itu ya, dia ya harus sebanyak-banyaknya mencari bekal. Karena tahu sementara. Sehingga pernah saya sampaikan, ada orang kelewatan sholat malam, dia menangis. Tangisannya itu bukan apa-apa. Fatal lail. Ya Allah, malam telah berlalu, nggak mungkin kembali malam itu. Dia itu menyesal, kenapa saya tidak gunakan kesempatan itu. Karena malam yang kemarin itu sudah selesai. Berarti kita kehilangan satu momentum, satu malam. Itu penyesalannya seperti itu. Sehingga sekecil apapun waktu itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena tahu, dunia itu sementara. Dunia itu sementara. Nah, kita kan belum terlambat. Kita masih punya banyak waktu, masih diberikan kesempatan, kita gunakan sebaik-baiknya waktu kita untuk ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah mahdoh atau ghair mahdoh. Dunia tempat ya, mengabdi, dunia ini tempat mengabdi. Maka apapun profesi kita sandarkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi politisi, misalkan duduk di parlemen, itu ketika duduk itu niatnya ibadah. Kebijakan-kebijakan yang kami putuskan bersama itu orientasinya adalah kemaslahatan umat. Nah, kalau dipakai kan manfaat. Duduk di dunia pemerintahan itu orientasinya akhirat, kemudian menjadi misalkan mengajar orientasinya itu akhirat. Kemudian menjadi dokter orientasinya akhirat. Jadi kalau seorang kiai misalkan, itu keberhasilan seorang kiai itu bukan memintarkan anak, tapi bagaimana anak itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menjadikan orang pintar itu bukan kita, tapi itu sudah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan saja, menyampaikan ilmu. Nanti yang memasukkan ilmu ke dalam hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya yang mengajar itu mengabdi dengan cara mengajarnya, yang dokter mengabdi kepada Allah dengan pengabdian dokternya, perawat juga demikian, yang ngurus haji juga demikian. Akhirnya semuanya itu ya menjadi bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang manusia itu sebuah pengabdian itu kadang itu saya sudah mengabdi kok tapi tidak ada balasan apa-apa, itu kadang muncul. Itu berarti kita masih manusia ya. Ya, karena desain manusia itu kan memang berat. Desain manusia itu berat. Itu kan ada malaikat itu ingin mencoba menjadi manusia. Itu kan ada kisahnya malaikat Harut dan Marut ya. Harut dan Marut itu nanti bisa dilihat di tafsir. Itu Harut dan Marut itu dulunya itu kan malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya akhirnya Harut dan Marut itu oleh Allah diberi nafsu, diturunkan di dunia. Begitu turun di dunia itu, langsung dia itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap lawan jenisnya. Kalau manusia kan masih mikir-mikir ya, masih WA, masih kenalan. Ini nggak langsung ini. Sehingga malaikat ini akhirnya nggak bisa naik lagi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat mengakui betapa beratnya menjadi manusia. Belum lagi menghadapi lawan jenisnya, belum lagi menghadapi materi, belum lagi ini harus beribadah, harus bersujud, belum lagi nanti mempunyai sifat tamak, dihilangkan sifat tamak, belum lagi sifat takabur dibuang lagi, hasud ada, dibuang. Itu perjuangannya itu luar biasa. Sehingga manusia kalau sudah istimewa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi khairul ibad, menjadi hamba yang paling bagus, akhirnya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi dari manusia,
kekasih Allah juga dari manusia. Dan kalau kita nggak mungkin lah menjadi nabi sudah selesai kan, mungkin menjadi kekasih Allah masih bisa bisa kemungkinannya masih bisa, berarti masih lebar. Ya. Dengan cara apa? Ya, mungkin ada yang menyantuni anak yatim, mungkin bisa dengan tahajudnya, mungkin dengan menyantuni anak yatimnya, menyantuni fakir miskin ya, kemudian menjadi pejabat yang adil, menjadi dokter yang senantiasa orientasinya itu menyembuhkan orang, kalau sembuh kita mendapatkan pahala, itu semuanya bisa kita lakukan dan bisa berjalan. Kita ketiga, bersungguh-sungguh menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridho, pokoknya yang dicari itu ridho. Kita dikasih hidup melarat ridho. Raditu billahi robba. Ya Allah, aku ridho kau sebagai Tuhan. Wabil islami dinah, dan Islam sebagai Allah. Wabi Muhammadin Nabi wa Rasulullah. Kita ridho. Ditakdirkan kita ini hidung pesek, ya ridho. Jangan kemudian ya Allah hidung saya pesek, ya Allah saya ingin seperti orang Arab. Enggak udah. Enggak bisa kita seperti orang Arab. Sudah kita terima. Terima kasih ya Allah, hidung saya pesek berarti nafas saya itu tidak gampang habis. Nah, gitu aja. Kalau hidungnya panjang kemudian lubangnya gede, itu kan cepat habis. Nah, napasnya karena cepat habis. Hidung kita pesek, nggak usah gimana caranya mancung, sudah ini terima. Ini namanya menerima takdir Allah sebagai hidung pesek. Itu. Kemudian kalau kita ditakdirkan, misalkan kita tidak tinggi seperti orang Eropa, kita harus menerima ini takdir Allah yang terbaik. Mungkin kulit kita itu tidak seperti orang Arab atau orang Eropa, ya kita nikmati. Ini adalah rodi billah, ya Allah, aku ridho ya Allah. Mungkin ditakdirkan punya pasangan cerewet, alhamdulillah ya Allah, ya mendapat. Kalau ridho dengan takdir itu akhirnya apa? Tidak mengeluarkan banyak biaya untuk menyenangkan pasangannya. Coba kalau waktu mesra, waktu bahagia, ngajak ke mall, keluar biaya. Kalau istrinya cerewet itu berarti tenang, nggak keluar biaya, berarti ridho. Nah, jadi kita selalu sisi positifnya itu kita ambil. Ya, bersungguh-sungguh menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian punya anak sulit dinasehati. Akhirnya ridho, ya Allah aku ridho dengan karunia itu. Akhirnya sering tahajud. Coba kalau anaknya langsung taat, mungkin nggak tahu, mungkin bilang anak saya itu taat mana? Akhirnya nggak tahajud, akhirnya menjadi riya. Coba kalau punya anak bandel, ya Allah, kau ciptakan anak saya seperti ini, akhirnya nggak berani cerita kepada orang lain, tiap malam menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak cara untuk menggapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerangka berpikir mereka tentang dunia itu seperti itu. Jadi happy ya menghadapi dunia itu happy. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan pada doa munajat. Ilahi, wahai Tuhan, atau Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Nah, itu pokok ilahi itu kan apa ya? Munajat. Kalau orang munajat itu berbisik pada Allah Subhanahu wa taala dengan suara lirih, seolah-olah dia itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu. Ilahi, ya Tuhanku. Seolah-olah itu ingin mencurahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa, sang pemilik jagat raya ini. Ilahi, minni, dari aku yang fakir, dari aku yang butuh, dari aku yang durhaka, dari aku yang tidak berguna, dari aku yang hina. Itu minni, ma yaliqu, minni ma yaliqu. Jadi apa namanya? Ini doa Ibnu Athaillah itu sangat apa ya? Sangat, kalau dimakna itu sangat asik, penuh dengan makna, tapi pendekatannya adalah pendekatan linguistik ya, pendekatan bahasa. Sehingga kalau orang yang mengerti bahasa Arab, itu rasanya itu beda dengan yang tidak mengerti. Karena rasanya orang yang mengerti bahasa Arab itu ada namanya zauk. Zauk itu apa ya, kalau zauk itu bahasa, zauk itu sudah masuk pada rasa. Contohnya zauk itu kalau kita itu masak ya, itu
kita itu kadang melihat ini kurang garam atau kebanyakan garam itu kan dicicipi. Kemudian kita, oh ini kurang, itu namanya dzauq. Kalau orang sudah bisa masuk pada dzauq, itu akan nyaman di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui bahasa itu tadi. Ada sentuhan-sentuhan bahasa yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain, tapi orang yang menguasai bahasa. Nah, doa ya, doanya Ibnu Athaillah itu seperti itu. Ada rasa. Rasanya itu ya rasa batin ya. Nah, misalkan ini, ilahi minni ya, ilahi minni, ya Tuhanku dari diriku. Ya dari diriku ya diriku. Ya itu. Dariku pasti akan terjadi apa yang layak dengan sifat kerendahan, yaitu sifat sifat kerendahan, sifat yang apa namanya, sifat manusia yang hina, rendah, tidak berguna, kebodohan, kedurhakaan. Tuhanku dariku pasti akan terjadi apa yang layak dengan sifat kerendahan, kekurangan, dan kebodohanku. Jadi begitu datang itu kepada Allah seolah-olah, ya Allah, aku ini orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak mampu, orang yang banyak maksiat. Engkau tahu berapa banyak maksiat hari ini yang aku lakukan, berapa kesalahan yang aku lakukan. Itu seolah-olah ditampakkan kepada Allah, ya Tuhanku, ini dari saya, ini milik saya. Ilahi minni ma yaliku bilu'mi wa minka. Nah, baru kemudian wa minka, darimu ya Allah, darimu. Setelah menyebut sesuatu yang ada pada diri kita, kelemahan, ketidakberdayaan, baru kemudian wa minka ma yaliku bikaramika, wa minka, yang dari engkau ya Allah, darimu ya Allah pasti akan terbit ya, pasti akan muncul segala hal yang layak dengan kemuliaan dan kebesaran. Allah itu maha mulia, Allah itu karim, Allah itu rahim, Allah itu rauf, Allah itu latif. Engkau sudah karim ya Allah. Tidak mungkin orang yang sudah karim itu tidak memaafkan kesalahan. Contohnya begini, ini saya buat ilustrasi. Kalau ada orang yang terkenal dermawan sudah dermawan, muttafaq alaih ya, mujma' alaih, orang dermawan, tidak minta pun pasti diberi, karena dermawan. Daripada ya kaya tapi tidak dermawan. Kalau kita minta itu belum tentu diberi. Tapi kalau sudah dermawan, itu kadang tidak minta pun diberi. Lah Allah itu memberi tanpa harus diminta. Apa pemberian Allah? Pemberian maaf. Ketika kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini orang berdosa, orang bermaksiat, orang yang selalu menghina, mencaci, tapi aku tahu ya Allah, Engkau itu mulia. Pasti Engkau akan memaafkanku. Walaupun aku tidak minta maaf. Maka di situ disebutkan wa minka, dan dari Engkau ya Allah, ma yaliku bikaramah. Sudah selayaknya Engkau itu mengampuni, memaafkan. Jadi akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah membiarkan hambanya kecuali ditunggu untuk bertobat kepadanya, dan sampai kapanpun Allah akan menunggu dan menunggu, menanti sampai hambanya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu karim, tidak akan menolak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah terkenal Allah itu maha pemaaf ya. Maka siapapun yang bermaksiat itu pasti akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diibaratkan, ya Tuhanku, yang aku miliki adalah aku ini adalah orang yang layak berbuat maksiat, yang layak berdosa, yang layak durhaka, yang layak bodoh, yang layak ini dan itu, yang layak hina. Engkau ya Allah, wa minka, dan Engkau layak untuk mempunyai sifat mulia, layak mengampuni, layak memaafkan, sehingga
sampai kapanpun aku akan mengharap engkau tetap memaafkanku, karena engkau adalah maha mulia. Dan mudah-mudahan dengan sifat Allah yang karim, yang rahim, yang rahman, yang ghafur, sampai kapanpun kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin Allah itu menolak ibadah seorang hambanya, ya, selama hamba itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terang terakhir. Ya, penjelasan teks doanya ini, wahai Tuhanku, dariku pasti akan terjadi hal-hal yang layak dengan kerendahan, kehinaan, yaitu berupa kedurhakan kepadamu. Manusia tempat salah, lupa, maksiat, kedurhakan, tidak melaksanakan perintah, serta hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Darimu ya Allah pasti muncul segala hal yang layak dengan kemuliaanmu, yaitu maaf, ampunan, dan keridhaan. Jadi Allah itu sudah pemaaf, pengampun, dan Allah itu pasti meridhoi apa-apa yang kita lakukan karena ikhlas, karena sesuai dengan perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Mas Wadur. Oke, baik, alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu semuanya, semangat ya Bapak Ibu ya. Saya lihat kayak sudah redup-redup semua nih lampunya atau apanya nih, kurang paham. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, dari hikmah tadi yang disampaikan oleh Ustaz tadi, artinya kita dianjurkan untuk berpaling dari kepentingan dunia. Jadi kalau kita misalkan ini dianjurkan seperti ini oleh guru kita, mursyid kita, berani tidak agar kita menjadi orang yang sungguh belajar paling tidak. Bukan berarti melupakan dunia, tapi paling tidak kita walaupun masih terikat dengan dunia, tapi masih ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya masih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sebatas dunia saja yang ada di dalam hati kita, benak kita, tapi jangan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya kalau kita dianjurkan seperti itu, apakah kita bisa berpaling daripada kepentingan dunia tersebut? Ya, kita belajar dari sini agar kita bisa menjadi orang yang bagaimana supaya walaupun kita itu masih sukanya duniawi, tapi kita masih tetap tuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah saja tidak pernah, kita pernah lihat nggak Rasulullah kaya, Rasulullah banyak uangnya, banyak duitnya, Rasulullah punya apartemen dan lain sebagainya. Kan Rasulullah ingin memberikan contoh Bapak Ibu ya, memberikan contoh kepada umatnya. Rasulullah bisa saja kaya Bapak Ibu, kalau sekali ngangkat tangan langsung dijabah oleh Allah. Kalau Rasulullah sekali minta rawon sama es tehnya langsung turun. Langsung. Tapi kan tidak mungkin seperti itu. Bisa bodoh semua, bisa gila semua nanti umatnya kalau ditiru ya Bapak Ibu. Bisa saja nanti umatnya yang di dunia semuanya malah minta es teh tawa, es teh manis, jus lah, dan lain sebagainya. Itu tidak ingin dicontohkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Makanya Rasulullah itu sederhana, memberikan contoh yang baik, memberikan cara bagaimana supaya menjadi orang yang menerima ikhlas terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah yang hadir di sini tidak seperti itu, tidak mencontoh yang buruk, tapi insya Allah bagaimana supaya walaupun di dalam hatinya masih terikat dengan dunia, tapi paling tidak hatinya masih ranahnya tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah kita akan membacakan pertanyaan ya Bapak Ibu semuanya. Di sini sudah mulai banyak pertanyaan. Alhamdulillah, silakan bagi yang ingin bertanya Bapak Ibu untuk ditulis di chat. Namun nanti misalkan nanti pertanyaannya banyak, ya kita akan lewati atau kita akan pending di pertemuan selanjutnya. Baik, kita akan membacakan pertanyaan yang pertama. Ini datangnya dari Bunda Imas ini terkait masalah sedekah Ustaz. Nah, ini Ustaz, Assalamualaikum. Apakah kalau kita mau sedekah untuk anak-anak yatim baiknya diundang ke rumah kita atau diantarkan ke rumahnya Ustaz? Terima kasih. Ada sebuah hadis bunyinya begini. Khairu baitin baitun fihi yatimun mukram. Sebaik-baik rumah adalah rumah di dalamnya anak yatim yang dimuliakan. Itu sebaik-baik. Tetapi prakteknya terhadap anak yatim itu beda. Kalau saya terus terang itu belum kuat. Makanya saya harus berkhidmah terhadap anak yatim itu melalui sebuah lembaga. Berat memang.
bandel kadang. Kan pinginnya kita itu pingin anak yatim nurut dengan kita. Tapi anak yatim itu kadang kan memang Allah desain memang seperti itu. Sehingga akhirnya kita yang sakit sendiri, akhirnya kita yang berdosa merawat anak yatim yang apa namanya? Yang sulit kita nasihati. Contoh, Rasulullah itu memelihara anak yatim namanya Anas bin Malik. Anas ya. Anas bin Malik ya. Anaknya siapa? Anaknya ibunya namanya Umi Sulaim ya, Umi Sulaim. Umur 10 tahun ya, umur 10 tahun ketika Rasulullah hijrah, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama Umi Sulaim ini, Umi Sulaim bilang begini, ya Rasulullah, ada Anas yukhadimuka. Ya Rasulullah, ini Anas biar menjadi orang yang melayanimu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan, dipegang dadanya, ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, panjangkan usianya, dan bergailah apa yang kau berikan kepadanya. Kalau bahasa Arabnya begini, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa barik lahu fima ataita. Nah, kemudian Anas itu kan kadang keluar rumah, bermain-main dengan teman-temannya. Rasulullah itu keluar, mana ini Anas nggak pulang-pulang, anak yatim. Kemudian Rasulullah SAW melihat Anas itu kalau zaman sekarang tuh main kelereng, nggak pulang-pulang, disuruh keluar bisa lama gitu, padahal disuruh beli beli terasi atau beli apa di warung, nggak pulang-pulang. Rasulullah cari mana Anas, ketemu bersama teman-temannya. Akhirnya Anas itu didekat oleh Rasulullah dari belakang, matanya ditutup begini. Maka tangan yang menutup gini oleh Anas itu pegang. Ayo, siapa ini yang megang tangan saya? Dipegang, begitu halusnya tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah. Akhirnya apa? Ayo Anas, kenapa kamu nggak pulang-pulang? Ayo pulang, sudah ditunggu sama itu istri Rasulullah namanya Aisyah ya, Aisyah binti Abu Bakar. Nah, kenangan anak yatim ini apa? Kenangannya, wallahi demi Allah, saya bersama Rasulullah tidak pernah sedikit pun Rasulullah itu berkata kasar, apalagi membentak. Memang berat menghadapi anak yatim. Nah, kalau nggak bisa, ya sedekah itu lewat lembaga-lembaga itu sudah cukup. Niatkan. Jangan sampai kita itu mendatangkan banyak anak yatim ke rumah, tapi tujuannya adalah mengeksploitasi anak yatim. Akhirnya, hebat ya itu. Kadang cuma dikasih 10.000, doanya 1 jam. Itu yakin nggak akan mujarab itu doanya itu. Ya, anak yatim suruh datang, dikasih uang 10.000 atau 2.000, ayo kita berdoa. Itu namanya mengeksploitasi anak yatim untuk kepentingan pribadi. Itu yakin dosa itu. Dosa itu. Masa anak yatim disuruh berdoa, dikasih ongkos, atau mungkin 50.000 ya, kadang habis untuk naik angkot. Nah ini kadang, ini mungkin ya memang nggak pernah ngaji ya. Kalau tahu pasti dia datangi anak yatim. Kemudian ngasih sesuatu, mau minta doa malu. Mau kewajiban kita itu memberi kok malah minta. Nah kalau seperti itu, insya Allah itu hatinya sudah terang ya, karena ada sifat zuhudnya. Kalau mau sedekah ya itu tadi, cari lembaga, tapi lembaga yang terpercaya. Karena kalau nggak terpercaya nanti punya yayasan, yang kaya itu pemilik yayasannya, anak yatimnya tetap melarat. Itu banyak yang seperti itu. Demikian. Alhamdulillah jelas ya dari Bunda Imas ya. Kalau memang Ustaz banyak nih kita lihat kalau orang itu undang anak yatim, acaranya dari pagi sampai sore, ya doanya luar biasa, pulang-pulangnya cuma bawa ya gitulah, kita harus memahami sendiri. Artinya kalau anak yatim bedakan dengan orang-orang pada umumnya, kan memang mereka itu adalah orang-orang pilihan ya. Ketika memintakan doa maka insya Allah paling tidak tembus sedikitnya Bapak Ibu doanya. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz mengatur kolbu supaya kita tidak berhenti atau terjebak pada hal-hal yang aghyar, Ustaz, dari aghyar nurani dan aghyar nafsi, sedang tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah saya sampaikan, ini sering ya, berulang-ulang. Kalau kita itu mendapatkan nikmat,
Jangan fokus pada nikmatnya, tapi lihatlah sang pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lahirlah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau kita mendapatkan sebuah ujian, entah sakit, ya, entah kesulitan ekonomi, mungkin punya pasangan yang apa namanya, yang tidak menyenangkan dan sebagainya, yakinlah bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat apa? Yang kita lihat adalah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita itu menjadi orang yang sabar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang ketiga, ini sangat penting. Kalau kita ini ahli ibadah, mungkin ahli sedekah, mungkin ada juga yang ahli puasa Senin Kamis, ada yang juga ahli sholat witir, sholat tahajud, baca Quran, mungkin apa saja ibadah yang kita kerjakan, jangan pernah melihat itu prestasi kita. Bukan, itu namanya kita sedang mendapatkan taufik atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, la haula wala quwata illa billah. Kita bisa ke masjid juga pertolongan Allah. Kita bisa haji juga pertolongan Allah. Kita bisa mesra dengan pasangan itu pertolongan Allah. Kita memiliki anak yang soleh itu pertolongan Allah. Ya, kita bisa mengajar itu pertolongan Allah. Kita bisa mikir, semuanya dilihat itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita melihat itu adalah prestasi kita. Terakhir, tidak ada manusia yang sempurna, pasti pernah bermaksiat. Nggak ada misalkan. Kenapa manusia itu pernah bermaksiat? Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Allah ingin menunjukkan bahwa manusia itu tidak akan lepas dari namanya maksiat. Nah, kalau ada orang, ya Allah, jauhkanlah saya dari maksiat. Terus nanti yang dimaafkan Allah siapa? Oleh karena itu, kalau urusan maksiat, kalau kita jatuh pada maksiat, jangan kemudian bangga dengan maksiat, tapi kita menyesal. Maaf ya Allah, saya telah jatuh pada perbuatan ini. Innaka ghafurur rahim. Engkau itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Innallaha yuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah anta Rabbi tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau mencintai maaf dan maafkanlah. Nah, itu. Jadi kalau kita jatuh pada perbuatan yang tidak baik, jadi akhirnya kita itu punya 4 tadi itu. Kalau kita rajin ibadah itu murni pertolongan Allah. Kalau kita itu mendapatkan nikmat, kita fokus pada sang pemberi nikmat, akhirnya lahir rasa syukur, tidak berpikir bahwa itu harta milik kita. Kemudian kalau kita mendapatkan ujian, akhirnya kita yakin bahwa yang berikan ujiannya adalah Allah, akhirnya lahir rasa sabar. Terakhir, kalau kita maksiat itu Allah tetap menunggu sampai kapanpun agar kita kembali kepada dekapan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara ritme hatinya begitu. Jadi kalau kita misalkan maksiat, wah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa saya. Terlalu banyak dosa saya. Jangan, itu namanya putus asa. Dosa, misalkan mencuri itu dosa. Ya, minum minuman keras itu dosa. Tapi dosa yang lebih besar adalah menganggap Allah tidak mengampuni dosa kita. Itu dosa yang lebih besar. Loh kok bisa? Karena Allah kan Maha Pengampun. Kenapa kita sifatnya tidak mengampuni? Itu kan dosa. Berarti tidak percaya kalau Allah itu Maha Pengampun. Nah itu. Yang seperti ini karena harus belajar. Kalau enggak itu kan akhirnya yang terlanjur dosa akhirnya sudah saya lanjutkan saja ini sampai sampai titik darah penghabisan itu, sampai tidak mau bertobat karena menganggap sudah keterlaluan. Enggak, bagi Allah itu sampai kapanpun akan ditunggu tobat. Nah ini ya, caranya itu seperti itu. Lanjut Mas Abdul. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Kalau Allah memaafkan kesalahan kita, tapi manusia punya salah ke seseorang dan seorang tersebut tidak memaafkan, bagaimana Ustaz? Bagaimana mungkin manusia itu yang sifatnya sementara tidak memaafkan, sementara yang maha abadi itu memaafkan? Apakah manusia itu lebih hebat dari Tuhan? Sedangkan Tuhan kita Rabbus samawati wal ard, yang memiliki langit dan bumi. Ya, Raufur Rahim,
Allah Ghafurur Rahim, Allah Ghaffar. Itu pengampun kemudian kita tidak mengampuni, tidak memaafkan. Itu berarti tidak ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap minta maaf walaupun tidak dimaafkan, ya. Kita tetap minta maaf. Biarkan Allah yang menilai siapa yang bersih hatinya dalam masalah ini. Itu tidak memaafkan itu adalah kesombongan yang nyata. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan kita yang punya keinginan untuk bersedekah, berwakaf dan sebagainya, namun kita mengetahui bahwasanya kita tidak memiliki kemampuan itu untuk bisa bersedekah dan lain sebagainya. Kan penghasilan juga terbatas. Itu bagaimana, Ustaz? La yukallifullah nafsan illa Allah tidak memaksakan hambanya yang tidak mampu. Jadi menerima qada Tuhan sebagai orang yang tidak mampu itu adalah pahala yang sangat besar. Nah, kalau kita mengharapkan itu tamak namanya. Yaitu kita harus menerima. Ya, kita ditakdirkan misalkan seperti kita, Mas Watu dikasih hidung bahasa seperti itu. Jangan menghadapkan hidung mancung. Ya sudah itu takdir itu diterima itu adalah ya iman yang tertinggi salah satunya adalah menerima takdir Tuhan. Kalau tidak mau menerima takdir Tuhan itu faliyatul robban siwaya. Oh, katanya Allah itu maka carilah Tuhan selain aku. Jangan tinggal di bumi yang aku ciptakan. Jadi kalau kita tidak mampu ya jangan maksa. Sudah itu berarti takdir kita adalah ditakdirkan tidak mampu. Terus bagaimana? Ya cari ibadah yang setara. Apa itu? Sholat subuh berjamaah di masjid, tidak keluar, kemudian suruh baru keluar setelah sholat isyraq. Itu pahalanya seperti haji. Itu bagi orang yang tidak bisa pergi haji atau pergi umroh. Nah, itu seperti itu. Jadi selalu ada alternatif. Kalau nggak bisa bersedekah, ya itu minimal, ya minimal itu tidak berkata-kata kasar dan kotor kepada orang lain, dan itu termasuk sedekah. Sholat duha itu juga sedekah bagi tubuh kita. Lanjut. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana dengan kalau misalkan kita ke masjid, Ustaz, sering pakai mukena yang bagus setiap jalan, setiap sholat ke sana, itu apakah termasuk riya, Ustaz, kalau dilihat orang? Riya dan enggak itu kan tergantung niatnya. Jadi begini, kalau kita niatnya itu apa namanya, niatnya itu ingin wudu zinatakum inda kulli masjidin, ya di masjid ini, masjid Allah ini saya harus memakai pakaian yang paling bagus karena ini. Tapi jangan terbesit dalam hatinya, ntar teman saya itu pasti tanya, ini mukenanya kok bagus. Nah, itu kan dia ada munculnya. Kalau sudah seperti itu berarti tanyakan pada hati kita. Itu sudah diajarkan dalam kitab Binaul Askani. Kalau hati kita itu ada sesuatu ya, dua hal yang sama-sama bukan wajib ya. Misalkan mau ke masjid itu pakai sarung BHS. Tiba-tiba hatinya oh, pasti nanti tetangga saya, teman saya itu tanya, Kak, apa sarungmu kok BHS bagus? Nah, itu berarti segera dilepas pakai sarung biasa. Berarti itu ketika kita merasa senang itu berarti nafsu kita itu sedang berbicara. Gitu. Nah terus bagaimana? Ya dipakai saja di rumah. Kadang orang itu kalau keluar itu justru pakai yang bagus, kalau di rumah itu mau sholat pakai daster ya, itu pakai yang dibuat tidur, buat di dapur itu dipakai sholat. Nah, kalau kemudian ke masjid itu yang paling bagus. So, berarti itu ada sesuatu yang harus diluruskan. Sebaliknya kalau di rumah tidak ada yang melihat itu pakai yang paling bagus karena yang melihat dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar biasa-biasa saja karena khawatir ya, khawatir hatinya itu ternoda dengan riya. Tapi kalau umumnya itu bagus, ya di Masjidil Haram misalkan Masjidil Nabawi, pakai saja yang paling bagus. Orang nggak akan tanya itu, apalagi orang Afrika nggak bakalan tanya itu mau kenapa kok seperti itu. Nggak bakalan karena memang mereka nggak ngerti merek. Mereka tahunya yang dipakai itu adalah pakai kaumnya sendiri-sendiri. Jadi caranya seperti itu. Kalau sudah mampu, ya, hatinya itu ditaklukkan, ya nggak apa-apa, pakai yang paling bagus. Bukan yang paling mahal ya, paling bagus. Kalau bisa mereknya itu dibuang,
kalau khawatir. Itu Mas Wadud caranya. Oke, baik. Kalau zaman sekarang mereknya itu penting saat di depan. Hmm.